Baik, shalom semuanya. Saya akan mulai kebenaran firman Tuhan disampaikan pada kesempatan ini bahwa sebuah perjalanan yang dari kemuliaan kepada kemuliaan yang Tuhan nyatakan itu paling klasik adalah kisah daripada Yusuf. Nah, pada kesempatan ini saya mau kisah daripada Yusuf hanya melatari sedikit saja dari apa yang saya mau sampaikan. Namun pesan Tuhan pada kesempatan ini adalah bahwa sampai kapanpun, dimanapun situasi Anda dan saya, Tuhan tetap mereka-rekakan yang baik terjadi buat kehidupan Anda. Buat hidupmu dan untuk kehidupanmu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini judulnya adalah God made it unto good. Ya, di mana Kejadian pasalnya yang ke-50 di sana disebutkan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup bangsa yang besar, di mana di dalam terjemahan Genesisnya mengatakan God made it to God, di mana bahwa Allah itu ngerancang dari awal sampai akhir itu adalah yang baik. Nah, yang pertama saya mau sampaikan bahwa Allah inginkan yang baik dari semula, di mana ini situasi yang tepat sebetulnya dari Kejadian 50 ayat yang ke-20 adalah situasi yang tepat di mana untuk membalas dendam. Anda pernah berada pada situasi itu, ya, di mana kamu punya, kamu menerima perlakuan, lalu kemudian dalam berjalannya waktu ada kesempatan untuk kamu bisa membalas orang-orang yang memperlakukanmu itu dengan tidak benar. Namun pada situasi itulah di Kejadian 50 ayat 20 di sana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang membuat surat wasiat palsu supaya setelah ayahnya wafat, Yusuf mau mengurus mereka, di mana di sini kesempatan baik untuk Yusuf membalas dendam, tetapi Yusuf justru berkata, kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan di awal kalimat sebelumnya dia mengatakan, akukah pengganti Allah? Saya nggak tahu apakah Anda pernah pada situasi itu, tapi masing-masing kita yang hidup mengikuti jalannya Tuhan, ya tentu pernah mengalami di mana Anda dan saya berada pada situasi yang paling empuk untuk balas dendam, gitu kurang lebih. Namun ya Yusuf memilih untuk bersikap benar. Kalau kita mencermati dari awal, sesungguhnya tidak ada yang salah, walaupun beberapa peneliti mengatakan ya mungkin caranya Yusuf salah waktu itu, karena menyampaikan sebuah kebenaran melalui mimpi, tetapi nggak lihat situasi. Ini beberapa penafsir coba untuk meneliti kenapa kok sampai saudara-saudaranya ini benci. Perlu kita ingat kembali bahwa Yusuf itu anak ke-11 dari 12 bersaudara, yang mana dia terlahir dari ibu yang berbeda dari sekian yang banyaknya saudara itu. Dan sementara ini ada konflik kepentingan sebetulnya dari yang generasi tua-tua, lalu kemudian sepertinya kebencian jadi turun kepada antar anak-anak. Namun nggak ditemukan kesalahan sebetulnya di dalamnya. Kalau kita mau koreksi Yusuf dari sebelum dia sampai Mesir, ketika masih di rumah ayahnya,
Saya menemukan bahwa apa yang dia sampaikan dari mimpi, mimpinya benar, mimpinya nggak ngelantur. Apa yang dia sampaikan, sampaikan dengan benar. Lalu kemudian apa yang dia ceritakan secara gambarannya juga gambarannya benar, nggak ada yang dikurang-kurangi. Bahkan ketika dalam perjalanannya masuk penjara, Yusuf itu juga berurusan dengan urusannya mimpi, di mana ada tahanan yang punya mimpi, kemudian dia bantu untuk menerjemahkan. Bahkan ketika dia akan berproses untuk menjadi orang kedua di Mesir, ya, dia berurusan juga dengan mimpi, di mana menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Mimpi, yang mana isinya adalah kebenaran dari Tuhan yang mau disampaikan. Dan kesimpulan saya dari ini semua bahwa kebenaran itu tuh berasal dari perkataan pencipta, bukan dari alam semesta yang dicipta. Kita akan lihat di tampilan slide-nya nanti bergeser, ya, di mana kebenaran itu berasal dari perkataan pencipta, bukan berasal dari alam semesta yang dicipta. Oleh karena itu udah pasti benar, dan kebenaran itu tidak butuh waktu yang tepat untuk disampaikan, nggak butuh. Makanya setelah menelaah lebih dalam lagi, kok saya akhirnya berkesimpulan berbeda dari para peneliti yang mengatakan, ya waktu itu dia masih di rumah bapaknya, dia terjemahin mimpi, padahal muka saudara-saudaranya udah nggak suka, tapi dia masih lanjutkan cerita mimpinya lagi. Sebetulnya bodoh amat juga gitu, saudara-saudaranya nggak suka karena emang udah nggak sukanya dari sononya. Ya kalau orang emang udah dasarnya melihat Anda dengan pandangan yang kotor, ya waktu nggak ada yang tepat untuk Anda sampaikan apa yang benar juga, karena sesungguhnya kebenaran itu nggak butuh waktu yang tepat untuk disampaikan. Sampaikan saja. Ya resikonya kebenaran itu diterima, Anda diterima, atau kebenaran itu ditolak sekaligus Anda ditolak. Karena jarang sekali terjadi kebenaran itu diterima tapi orangnya ditolak. Jarang. Karena biasanya itu satu paket. Ya, nah kebenaran itu nggak butuh dukungan manusia. Kebenaran nggak butuh dukungan realita untuk menjadi sebuah kebenaran. Ya kebenaran itu berdiri sendiri dia. Nggak butuh orang yang dukung, makanya tidaklah menjadi sesuatu yang benar karena didukung oleh suara yang banyak. Karena itu saya nggak sepaham juga dengan kalimat yang mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Jadi kalau banyak yang menyuarakan berarti Tuhan. Enggak juga. Karena memang kebenaran nggak butuh dukungan manusia. Bahkan kebenaran nggak butuh realita. Ya, untuk menjadi sebuah kebenaran. Di antara kita di sini yang join ini ada yang berurusan juga pekerjaannya dengan peradilan. Kalau keadilan itu butuh realita untuk dukungan, fakta, bukti. Tapi kalau kebenaran dia berdiri sendiri. Nah, karena itu mari sampaikan kebenaran. Meskipun pendengarnya tidak mengerti atau pura-pura nggak ngerti atau nggak peduli sekalipun. Sampaikan saja kebenaran. Saya melihat dari sinilah terjadi progres antara orang-orang yang mengharapkan hal-hal yang celaka terhadap Yusuf, sementara ada Allah yang menyertainya, yang membatalkan apa yang dirancang oleh orang-orang manusia di sekitarnya untuk hal-hal celaka, justru menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Yusuf itu bergerak maju dengan apa yang benar dia sampaikan. Dari kebenaran yang disampaikan kepada saudara-saudaranya di hadapan ayahnya, sampai akhirnya kebencian demi kebencian mengantarnya dipukuli, dibuang ke dalam sumur,
diangkat dari sumur, dijual sebagai budak dengan harga orang cacat, sampai kemudian dia bekerja di Mesir, dia udah bekerja enak-enak, dia difitnah, sampai akhirnya masuk penjara, lalu kemudian ketemu lagi urusannya, mimpi lagi, dari mimpi urusannya ketemu mimpi lagi untuk dia sampaikan apa yang benar. Dia bergerak dengan apa yang benar. Dan dia nggak bungkam kebenaran itu. Percaya bahwa Tuhan inginkan yang baik dari semula untuk hidup kamu. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa manusia nggak diciptakan menjadi korban. Anda dan saya gambar dan rupa Allah yang harusnya mengelola, yang harusnya menjadi God representative. Karena itu Allah inginkan yang baik dari semula untuk hidupmu, untuk kamunya, dan untuk kehidupanmu. Untuk itu kita mesti senada seirama dengan Tuhan. Dan ketukan berjalan itu adalah kebenaran. Sampaikan saja, meskipun pendengarnya nggak ngerti, pendengarnya nggak peduli, atau pura-pura nggak ngerti. Bahkan sampaikan saja kebenaran, meskipun kamu akan disalah mengerti. Saya udah kenyang untuk yang ini. Sampaikan apa yang benar, disalah mengerti. Kenyang, saya udah kenyang. Bahkan dianggap arogan untuk hal ini. Bahkan yang celakanya adalah kalau menyampaikan hal-hal tersebut kepada orang-orang terdekat, keluarga terdekat, bukan kebenarannya yang sampai, tapi karena memang hati sudah kemana-mana, jadi akhirnya apa yang benar disampaikan juga nilainya kemana-mana. Tapi ya whatever itu nggak urusan saya. Urusan saya bukan menilai orang yang menilai. Urusan saya adalah sampaikan saja kebenaran meskipun kamu disalah mengerti. Dan kalau kamu berjalan demikian, maka kamu akan lihat apa yang Allah inginkan baik dari semula itu terjadi dalam kehidupanmu. Yang kedua, pengertian tentang kasih karunia itu adalah dasar di mana Anda dan saya bisa bertahan hidup untuk menjadi orang yang tetap percaya Tuhan dan mengalami apa yang Tuhan sediakan bagi hidupmu. Kalau kasih karunia itu menjadi dasar pengertian di dalam hidupmu. Dasar hikmat dalam hidupmu. Kasih karunia. Di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 di sana tertulis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Wah, ini serius ya. Untuk itu kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk mengerjakan kasih karunia pada Allah. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Firman Tuhan katakan, apakah bisa disebut pujian kalau kamu menderita pukulan dalam hidupmu karena dosamu? Tapi kalau kamu berbuat baik dan karena perbuatan baik itu kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia pada Allah. Anda tidak bisa melakukan sesuatu untuk membuat Allah mengerjakan karyanya di kayu salib. Karena itu bukan karena dorongan manusia kepada Allah sehingga Allah melakukan hal itu. Nah, kalau Allah melakukan hal itu dan Anda dan saya menerima pengampunan dan anugerah, itu disebut kasih karunia. Tapi rupanya ada yang lagi yang disebut kasih karunia pada Allah. Ini kalau kalimatnya dicerna, ini seperti posisi yang terbalik. Jadi ada kasih karunia pada manusia, ada kasih karunia pada Allah.
di mana karena seseorang itu mengikuti apa yang Tuhan mau karena dia mengasihi Tuhan yang dia sembah, maka karena itu dia mengalami penderitaan, mengalami pukulan dalam hidupnya. Di situ disebut dia sedang mempersembahkan apa yang disebut kasih karunia pada Allah. Dan Anda bisa bertahan untuk menjalani hidup ini kalau kasih karunia adalah dasar pengertian bahwa dalam keadaanmu sekarang, dalam situasi kamu saat ini, Tuhan yang kamu sembah nggak pernah berhenti untuk mengasihimu, tidak pernah berhenti untuk peduli pada kamu, sekalipun kamu merasa sendirian, kamu tetap sedang diperhatikan Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang harusnya menjadi dasar pemikiran kita, sehingga kita tetap menjalani hidup dan hidup kita ini progres, berjalan sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Nah, yang ketiga, bahwa Allah itu sanggup mendatangkan kebaikan sekalipun dalam keadaan terburuk. Digebukin, masuk sumur, dijual jadi budak, diterima kerja, difitnah. Anda kalau mau telaah dalam-dalam melihat perjalanannya Yusuf, itu, waduh, sinetron paling menderita yang Anda pernah tahu juga putus, nggak ada yang bisa nyaingi. Karena memang hal yang paling nyesek dalam hidup ini kan ketika orang-orang yang Anda kasihi mengkhianati, ketika orang-orang yang Anda sayangi kemudian memperlakukan terbalik kepada kamu. Dan ini dialami. Orang-orang yang harusnya melindungi justru mencelakai. Orang-orang yang harusnya menjadi bersama-sama justru menjadi lawan. Dan itu dialami. Dari track recordnya, seolah tidak ada yang baik. Saya beberapa minggu yang lalu nonton di film di sebuah aplikasi, ada percakapan di sana dalam sebuah scene tentang berat-beratan masalah dan beban hidup. Jadi yang satu gue begini, yang satu lebih parah gue gitu. Jadi ini main, ya nggak tahu kamu udah pernah belum ngobrol begitu sama temenmu. Jadi main parah-parahan penderitaan dalam hidup gitu. Ya, saya begini, saya begitu, saya yang begini, saya yang begitu, saya ngalamin ini. Oh saya lebih parah begini. Ya saya mau bilang begini, apapun keadaan terburuknya, Allah itu berdaulat atas keadaan Anda dan saya. Karena itu yang baik dari Allah yang baik itu masih mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Roma 8 ayatnya yang ke-28 di sana tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini, di mana Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan baik ya, catatannya. Allah itu bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan bagi semua orang, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena itu kalau kamu mengasihi Tuhan, harusnya kamu melakukan apa yang Tuhan perintah. Karena hanya ada satu jalan orang mengasihi Tuhan, dengan jalan yang Tuhan mau,
yaitu melakukan yang Tuhan perintah. Ketika Anda dan saya melakukan apa yang Tuhan perintah, di sana ada kuasa ilahi yang bekerja dalam kehidupanmu untuk memproduksi kebaikan. Nah, berikutnya Allah bekerja. Ya. Allah bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Notisnya yang pertama adalah yang mengasihi Dia. Yang kedua notisnya adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tanpa panggilan untuk rencananya, maka tidak ada kebaikan yang bekerja melalui keadaan yang Anda dan saya alami. Lalu kemudian Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di mana ketika Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, sering kali terjadi kebaikannya itu tidak tampak sebagai sebuah kebaikan. Kalau itu yang sedang kamu lihat, saya mau bilang itu adalah proses yang belum selesai. Itu adalah sebuah mekanisme dari produksi yang belum matang. Jadi hormati saja proses dalam Allah yang bekerja dalam segala sesuatu dari apa yang Anda sedang lalui. Karena sumur itu bukan pemandangan yang baik, dipukulin saudara sendiri bukan juga pemandangan yang baik, dijual jadi budak juga bukan pemandangan yang baik, difitnah oleh istri tuan yang dia mengabdi pun itu bukan pemandangan yang baik, bahkan masuk di dalam penjara tanpa putusan hukum yang jelas, itu apalagi ya, bukan sesuatu yang baik. Nah, uniknya adalah dari semua deretan yang tidak baik ini semua, Allah mendatangkan kebaikan dari sana. Seorang yang akhirnya menjadi powerful yang kedua di Mesir. Saya nggak bisa membacakan, nggak bisa mencuri data masa depan, karena Anda dan saya terus sedang berproses sampai hari ini. Oleh karena itu, percaya apa yang Anda harus percaya dari Tuhan, bahwa Allah itu sanggup kok datangkan kebaikan. Sekalipun dalam keadaan terburuk yang Anda pernah alami. Dan yang berikutnya, yang keempat, ini yang terakhir. Catatannya mungkin di sana masih nomor 3, ini nomor 4. Ya. Di mana Allah itu setia. Setia. Dan kesetiaan Allah itu Dia manifestasikan dengan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba deh diperhatikan ayatnya ya, dari 1 Korintus 10 ayat 13. Di sana ayatnya tidak mengatakan Tuhan itu memberikan kekuatan sehingga dapat menanggung Anda dan saya sehingga bisa dapat menanggung keadaan itu. Tapi di sana tertulis
Tuhan memberikan Anda dan saya jalan keluar sehingga Anda dapat menanggungnya. Mari pelan-pelan pahami ini. Pelan-pelan, saya kasih waktu beberapa detik Anda telah baik-baik. Ayat ini sedang mengatakan begini. Karena kamu paham akan apa yang sedang Allah kerjakan. Karena pemahaman itulah kamu dapat menanggung segala sesuatu. Karena pemahamanmu akan mengantar pengertianmu tentang jalan keluar atas situasi yang kamu hadapi. Itu maksud ayatnya. Makanya kalau secara kalimat baitnya ini sepertinya anti klimaks. Pencobaan kamu alami, pencobaan biasa, nggak lebih kekuatan, Allah setia, nggak akan biarkan kamu cobai kekuatanmu. Kalau waktu kamu dicobai, dia berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Loh, saya bisa menanggung semuanya bukan karena diberi kekuatan, tapi karena Tuhan berikan jalan keluar. Baik, kita mulai. Sebelum menyelesaikan ini, pesan ini. Allah itu setia. Dari sana kita mulai. Karena Allah itu setia, sehingga tidak ada pencobaan yang luar biasa. Karena dia Allah yang setia. Kesetiaannya menyertai Anda dan saya, menjadikan kita ini yang luar biasa ketimbang pencobaan yang kita hadapi. Situasinya nggak pernah luar biasa karena Allah itu setia. Lalu kemudian yang berikutnya, Allah itu setia, sehingga pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kamu. Ini mutlak, ini jaminan bahwa orang menjadi gila itu karena keputusan, bukan karena beban hidup. Karena pencobaan nggak pernah melebihi kekuatan Anda dan saya, itu Tuhan jamin. Kenapa demikian? Karena Allah itu setia. Setia itu bukan sekedar nggak ninggalin kamu, setia itu dia melakukan segala cara supaya kamu yang di dekatnya tidak menjauh daripadanya, gitu kurang lebih, supaya kamu nggak terhilang daripada dia. Maka Allah itu setia, bagaimana dia mengerjakan segala sesuatunya, dan ketika kamu hadapi itu pencobaan nggak akan pernah melebihi kekuatan Anda. Allah itu setia. Karena itu kekuatanmu selalu di atas pencobaan. Karena dia Allah yang bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dari dalam keberadaan dirimu. Allah itu setia. Nah, ini menarik. Masih ingat ayat yang tertulis, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Nah, kalau Anda ingat ayat tersebut, maka harusnya Anda juga ingat bagian-bagian atas dari narasi ayat tersebut, di mana ini pembahasan mengenai pesan untuk jangan khawatir, karena pemeliharaan Tuhan jelas tentang hewan ciptaannya, tentang alam semesta, ya bunga bakung di taman dia hiasi, burung di udara dia beri makan, dan lain sebagainya, sampai kemudian berujung kepada cari, kejar apa yang Anda dan saya harus kejar, jangan cari dan kejar apa yang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jaminan yang dari Tuhan berbeda dengan jaminan yang dipikir oleh bangsa yang tidak mengenal Allah.
jalan keluar untuk mereka yang di luar Allah, yang tidak mengenal Allah, itu nggak jauh-jauh, saudara. Kekayaan, kekuasaan, itu jaminan buat mereka. Bahwa kalau ada, ya, kalau urusannya kaya, itu jaminan untuk jalan keluar. Kalau ada kekuasaan, maka itu jaminan. Makanya nggak sedikit orang yang bilang, kalau ada duit saya mau liburan ya. Saya ngomong ini nih udah buktiin dari anak-anak kecil sampai sekarang punya cucu. Orang liburan itu bukan karena dia punya duit. Dia bisa liburan kalau Tuhan itu berkenan atas dia kok. Kalau Tuhan nggak berkenan juga, duitnya ada nggak bisa liburan. Karena Tuhan, bukan karena duit. Cuman bangsa yang nggak mengenal Allah, selalu jaminannya duit. Kalau nggak duit, jaminannya adalah kekuasaan. Udah pokoknya jalur kekuasaan dan jalur duit itu adalah jalan keluar. Sementara Tuhan bilang jaminan buat Anda dan saya adalah Allah itu setia. Itu jaminannya. Dan karena Allah itu setia, apa yang dibilang orang dunia sebagai jaminan, Tuhan bilang, itu cuman gift. Cuman gift doang. Dari sorga itu cuman privilege voucher aja. Makanya tertulis Allah itu setia, sehingga jalan keluar dijadikannya pemberian bagi. Cuma pemberian loh. Kamu jangan fokus sama kekuasaan, jangan fokus kepada kekayaan. Mari fokus kepada Allah itu setia. Karena Allah itu setia, dia nggak akan biarin kamu. Makanya kamu bisa menanggung segala sesuatunya karena Allah yang kita sembah itu setia. Dan itu jaminan kita. Ini jaminannya. Pemahaman ini belum nyampe ketika zamannya Sadrak, Mesak, Abednego dan beberapa tokoh di Perjanjian Lama. Nah, ini belum sampai mereka. Tapi Anda dan saya harusnya nyampe nih ketika kita masuk di ucapan anugerah ini. Jaminan Anda mulai sekarang apa? Allah itu setia. Dalam semua yang sedang kita lewati, semua yang sedang kita alami, itu jaminan kamu. Itu jaminan saya juga. Allah itu setia buat kita. Tuhan Yesus memberkati.